Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillah subhanahu wa ta'ala wa inayatihi wa hidayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa war rasulil mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatizina wa ila muallifi hadzal kitab wa ala hadhihi niyat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah wa adama naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Summa qalu Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah dan masih diberikannya kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita hadir bersama di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan majelis taklim. Duduk sesaat di majelis Quran lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Tapi bila duduk sesaat di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Beda Pak antara majelis Quran dengan majelis ilmu. Salawat dan salam sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidul Anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Pagi ini kita membahas satu hadis tentang puasa, di mana hadis ini selalu disampaikan oleh para dai di saat musim-musim Ramadan tiba. Dan saya yakin sebahagian kita sudah ada yang hafal bahkan, ya, dan minimal sudah pernah mendengar hadis berikut ini. Tapi sengaja kita kupas pagi ini karena di kitab kita ini ada pembahasan yang sedikit berbeda dibanding yang selama ini kita dengar dari para penceramah-penceramah kita. Mana bunyi hadisnya? Hadisnya dari Abu Hurairah, ya. Rasulullah bersabda, kullu amali ibni Adam lahu illas saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam, setiap amal manusia lahu untuknya, illas saum kecuali puasa. Fa innahu li
sesungguhnya puasa itu li, untukku. Ini kata Allah di sini. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya nanti yang akan membalasnya. Saya nanti yang akan mengganjarnya. Pernah dengar hadis ini ya? Pernah? Kalau musim Ramadan disampaikan itu selalu. Kalau nggak disampaikan nggak lengkap itu pembahasan Ramadannya. Setiap amal manusia lahu, untuknya, baik sholat kita, baca Quran kita, sodakoh, zakat, haji, umroh, lahu, untuk manusia, untuk kita. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Kalau selain puasa untuk manusia, balik. Tapi puasa untukku, kata Allah. Saya nanti yang akan membalasnya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati kesohihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadisnya ini kuat, sahih menurut Bukhari Muslim. Baik, kita teruskan bacanya. Wakhtalafu fi maknahu, dan berselisih pendapat para ulama tentang makna hadis tersebut. Tentang makna hadis tersebut. Ala aqwalin tazidu ala khamsina kaulan, atas beberapa pendapat ya yang mencapai atau melebihi 50 kaul. Artinya hadis tersebut diberikan penjelasan oleh para ulama, ada kurang lebih 50 pendapat makna dari hadis tersebut. Berarti kan luar biasa hadisnya ini. Lebih 50 pendapat. Tentu yang berbeda-beda maknanya tentang hadis tersebut. Mana yang 50 tuh? Di kitab kita ini nggak dibahas, cuman satu aja. Tapi yang jelas, kata pengarang kitab kita ini, Habib Zain bin Smith, kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ada lebih 50 pendapat mengenai hadis tersebut tentang maknanya. Salah satunya, kalau yang sering disampaikan oleh dai sejuta umat, siapa itu, Bu? Almarhum Ki Haji Zainuddin MZ, itu gelar untuk beliau, dai sejuta umat. Kalau Ustadz Abdul Somad itu yang gelar Rektor UIN Malang, dai berjuta-juta umat. Itu pula. Kalau Ustadz Pulungan, dai 50 orang. Nah, 1, 2, 3, 49 deh, nggak cukup 50 orang satu. Oh, lebih sedikit, lebih. Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah. Masih ada yang mau dengar ya kan? Alhamdulillah. Nah, kalau kata Ki Haji Zainuddin MZ di salah satu petikan ceramahnya, beliau memahami hadis ini begini. Setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Saya yang nanti akan membalasnya. Beliau menjelaskan dalam satu ceramahnya bahwa ibarat orang kita suruh bekerja. Pak, cat itu rumahku, nanti ku kasih gaji setiap hari cepet limpul. Setiap hari cepet limpul. Mau hasilnya bagus atau nggak bagus ya, karena udah disepakati gajinya cepet limpul, ya udah cepet limpul. Nah, itu ibarat amal yang lain, itulah dia. Nah, tapi kalau puasa itu untukku. Nah, Bapak bekerja aja bagus-bagus, rapikan rumahku, cantikkan rumahku. Pokoknya soal gaji jangan khawatir, udah kusiapkan. Nah, berapa Pak? Pokoknya tenanglah, makin bagus kerjamu, makin besar gajimu, makin banyak bonusmu.
dirahasiakan si majikan tadi, pemilik rumah, tentang berapa honornya. Pokoknya kerja aja bagus-bagus, saya akan siapkan ganjarannya untukmu. Tapi kalau selain puasa sudah ada angka-angkanya, 10 sampai 700 balasannya. Tapi untuk puasa, rahasiaku. Pokoknya bagus-bagus saja puasa. Makin bagus puasamu, kusiapkan sudah ganjaran untukmu. Itu dia. Itu salah satu petikan ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu satu dari yang 50 pendapat tuh. Itu satu. Nah, di kitab kita ini seperti apa rupanya penjelasannya? Baik. Qala As-Subki, berkata Imam As-Subki. Imam As-Subki ini ulama dalam mazhab Syafi'i yang hidup di tahun 680-an Hijrah sampai 700-an. Itu Imam As-Subki. Beliaulah yang memfatwakan wajibnya fidyah salat. Nih Imam As-Subki, biar tahu kita. Selain beliau nggak ada yang begitu. Selain beliau sepakat yang ada fidyah puasa. Bagi yang sudah mati masih ada hutang puasa, wajib. Tapi fidyah salat nggak ada ulama menetapkan kecuali beliau, karena memang terkenal beliau alim. Hasil ijtihadnya melampaui para ulama-ulama sebelumnya. Apa alasan beliau menetapkan adanya fidyah salat? Mana lebih tinggi Bu kedudukan puasa sama salat? Salat. Nah, puasa saja ada fidyahnya. Apalagi salat, lebih pantas kalau untuk dibuatkan fidyahnya. Itu alasan beliau. Puasa saja ada fidyahnya, apalagi salat yang lebih tinggi kedudukannya, tentu lebih hak untuk dikeluarkan fidyahnya bila-bila ada salat kita dulu tertinggal, termasuk orang tua kita. Jadi kalau saya berpendapat, jika ada rezeki buat aja, hitung-hitung menolong almarhum, buat aja kalau memang ada rezeki lebih, karena banyak juga itu kalau dihitung yang tinggal-tinggal salat tuh. Tapi kalau nggak ada rezeki, buat puasanya. Tapi kalau ada rezeki, buat juga fidyah salatnya. Itu pendapat Imam As-Subki. Beliau memfatwakan wajib. Salat dulu kita yang tinggal, yang belum tergantikan sampai kita mati. Bu, udah diganti semua yang tinggal-tinggal didulukan Bu, di masa dulu. Udah ya? Alhamdulillah. Udah atau belum? Nggak ada jawabannya. Wajib itu Pak, menurut 4 mazhab wajib diqadha. Kecuali yang tinggal karena haid, itu nggak wajib diqadha salatnya. Jadi sampai mati belum terqadha semua, umpamalah, keluarkan fidyah salatnya jika ingin mengikuti pendapat Imam As-Subki. Beliau ini yang memfatwakan adanya fidyah salat. Kalau yang lain tidak sampai ke sana, tapi beliau berani. Itu dia. Baik, bapak-bapaknya harus dikeluarkan fidyah salatnya, maulah menggunung beras tuh, karena banyak kali tinggalnya dulu kan. Masa lajang dulu kan nampak-nampak soleh gini karena udah tua-tuanya ini. Cak lajang dulu. Wallahu a'lam. Baik, itu Imam As-Subki. Qala As-Subki, berkata Imam As-Subki, min ahsaniha, yang paling ahsan, yang paling bagus dari 50 pendapat itu, yang paling ahsan, yang paling bagus, qaulu Sufyan bin Uyainah, adalah perkataan atau pendapat Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi kata Imam As-Subki, dari 50 pendapat itu yang paling ahsan, yang paling baik, yang paling bagus mengenai hadis tersebut, pendapat Imam Sufyan bin Uyainah.
Siapa itu Sufyan bin Uyainah? Salah satu guru daripada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Sekali lagi, Sufyan bin Uyainah salah satu guru daripada Imam Syafi'i waktu di Mekah. Beliaulah guru Imam Syafi'i salah satunya. Apa kata Sufyan? Wahai Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris As-Syafi'i, kayaknya ilmuku udah habis kau ambil semua. Karena Imam Syafi'i terkenal cerdas, pintar, dobit, kekuatan hafalannya luar biasa. Imam Syafi'i, beliau itu Pak, dalam manakibnya kalau baca kitab sebelah kanan, sebelah kiri ditutup. Kenapa? Kalau dia baca yang sebelah kanan, tertengok dia, terlintas dia yang sebelah kiri pun ikut hafal sama dia Pak. Itulah hebatnya hafalannya. Yang dibaca kanan tapi tertengok yang sebelah kiri, yang kiri pun ikut hafal. Luar biasa Pak. Kita kitab sampai lonyot pun nggak hafal-hafal kita kadang. Inilah kadang beda kali lah. Yang baru dikaji 2 minggu yang lalu pun kalau aku tanya nggak ada yang ingat lagi nih. Ya Bu. Imam Syafi'i luar biasa. Maka kata Sufyan, ilmuku kayaknya udah kau serap semua. Kayaknya udah habis. Sekarang kuanjurkan engkau berangkat ke Madinah. Di sana ada ulama yang mumpuni, ulama Darul Hijrah, ulama hadis, ulama Madinah, namanya Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Beliau ahli hadis. Sana pergi ke Madinah, belajarlah Imam Syafi'i dari Mekah berangkat menuju ke Madinah. Bayangkan Bu, semangatnya orang dulu menuntut ilmu. Jadi betul-betul timba itu mencari sumur. Sekarang terbalik, sumur yang mencari timba. Pengajian banyak tapi jamaahnya nggak ada. Ini karena puasanya nih. Cak malam Sabtu kalau di bulan biasa rame segini Pak, enggak kan? Aku dengar cuma 10 orang yang ngaji. Waduh, hancur. Lebih 15. Tengok Imam Syafi'i dari Mekah menuju ke Madinah belajar kepada Imam Malik bin Anas, kitab Al-Muwatta. Setelah belajar sama Imam Malik, apa kata Imam Malik? Ilmuku udah habis kau serap. Sana, di Kupah sana, ada orang alim, muridnya Imam Abu Hanifah, namanya Imam atau Syekh Muhammad bin Hasan As-Saibani. Muhammad bin Hasan As-Saibani bermazhab Hanafi. Berangkat Imam Syafi'i ke Kupah atau wilayah Irak sana, ya, ngaji bersama Muhammad bin Hasan As-Saibani. Beliau ini muridnya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Jadi biarpun beda mazhab, Imam Syafi'i tidak menghalang dirinya untuk belajar. Makanya hasilnya cerdas. Dari mazhab Maliki dia ikut belajar, bersama mazhab Hanafi ikut belajar. Bahkan dia punya murid, punya mazhab sendiri, mazhab Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ini kadang awak mentang-mentang nggak satu paham, nggak mau lagi ngaji. Makanya pemahamannya sempit. Sempit itu Pak. Betul. Coba dia ngaji juga dari sana. Oh, begini ya rupanya. Makin luas dia pemahamannya. Sehingga orang yang semakin luas ilmunya tidak akan mudah menyalahkan yang lainnya. Tapi karena sempit ilmunya, dianggap cuman itulah Islam itu, padahal luas, dia akan mudah menyalahkan amalan orang lain. Inilah bahaya kalau fanatisme mazhab. Nggak mau ngaji kepada ustadz yang di luar pahamnya. Ini bahaya ini. Maka kalau ada ustadz begitu, ustadz bermasalah itu, bila melarang muridnya, jamaahnya, kalian jangan ngaji sama ustadz anu, ngaji sama aku aja, atau sama ustadz yang pahamnya sama kayak kita. Ini bermasalah ini. Tengok Sufyan bin Uyainah, tengok Imam Malik, sana belajar sama guru kita itu Imam Saibani.
malah diarahkan. Baik, jadi orang yang fanatis mazhab, tak mau ngaji di luar pahamnya, melahirkan pemahaman yang sempit. Akhirnya mudah menyalahkan amalan orang lain. Padahal karena nggak sampainya ilmunya ke sana. Karena yang dia kaji itu aja. Baik. Apa isi pendapat Sufyan bin Uyainah? Beliau ini hidup di tahun 100-an Hijrah, ulama salaf ini. Ini dengar pendapat beliau tentang hadis di atas. Innahu yaumal qiyamati, sesungguhnya nanti pada hari kiamat, yata'allaku husamaul mar'i, akan bergantung, ta'alluq ya ta'allaku, bergantung, husama musuh-musuh, al mar'i seseorang, bijami'i a'malihi dengan semua amalnya. Musuh-musuh seseorang akan bergantung dengan semua amalnya. Maksudnya apa? Nanti akan ada orang-orang yang dulu haknya pernah kita zolimi, akan datang menuntut amal-amal ibadah kita di akhirat. Sekali lagi, akan datang orang-orang yang dulu di dunia haknya pernah kita zolimi, datang menggugat amal-amal ibadah kita. Tentu melapor ke Tuhan, menuntut keadilan, lalu menggugat amal-amal ibadah kita. Maka semua amal ibadah kita akan digugatnya, illa saum, kecuali puasanya. Fa innahu la sabila lahum alaih, maka sesungguhnya tidak ada jalan bagi mereka atas puasanya. Maksudnya apa? Sholatnya bisa digugat, sodakoh, zakat, infaknya bisa digugat, haji umrohnya bisa digugat, baca Qur'annya bisa digugat, semuanya bisa digugat, illa saum, kecuali puasa. Puasa nggak bisa digugat. Kenapa? Karena puasa itu untuk Allah. Puasa yang kita lakukan milik Allah. Selain puasa milik kita, makanya bisa digugat. Tapi tidak dengan puasa. Inilah salah satu istimewanya ibadah puasa. Selain puasa untuk manusia, makanya bisa digugat nanti. Tapi kalau puasa, la sabila lahum alaih, tidak ada jalan bagi mereka atas puasanya. Tidak ada jalan bagi mereka yang menggugat itu untuk menggugat puasa seseorang itu. Fa innahu iza lam yabqa, maka sesungguhnya apabila tidak ada sisa lagi amalnya, illa saum, kecuali puasa. Sesungguhnya apabila tidak ada sisa lagi amalnya kecuali puasa. Maksudnya apa? Sholatnya udah digugat. Kalau sudah digugat, tandanya pahala dari amal-amal ibadah kita, Bu, habis diambilnya. Kan bahaya ini. Pahala sholat kita habis diambilnya. Allah putuskan, ambil pahala sholat dari orang yang kau gugat nih, habis. Sodako, zakat, infaknya habis diambilnya karena sudah digugat. Kau ambil pahala sodako, zakat, infak kawan tuh. Haji umrohnya habis digugat. Umpamalah semua pahala dari amal-amalnya itu habis sudah semua digugat. Pahalanya habis sudah Allah berikan kepada yang menggugat itu. Tinggal puasa yang belum diganggu, digugat. Lantas apakah puasa juga digugat? Karena yang lain sudah habis, tinggal puasa yang belum. Ini dia. Maka apabila tidak ada lagi sisa amalnya kecuali tinggal puasa, apakah puasanya juga bisa digugat? Ternyata jawabannya, yatahammalullahu ta'ala anhu ma baqiya minal mazolim.
Allah akan memikul, menanggung atas sisa-sisa dari perbuatan zolim yang dilakukan oleh hambanya itu. Nah, giliran puasa, ternyata puasa tak tergugat, karena puasa itu milikku, untukku. Selain puasa bisa digugat. Lalu kalau semuanya sudah habis digugat, tinggal puasa yang belum, apakah puasa juga diizinkan Allah untuk digugat? Ternyata tidak. Bila ada sisa gugatan itu, maka Allah yang akan memikul, menanggung sisa gugatan orang itu atas kezaliman si hamba tersebut. Terus wa yudkhilhu bisaumi al jannah, dan Allah tetap memasukkan dirinya ke dalam surga sebab puasanya. Ternyata dengan sebab puasanya Allah tetap memasukkan diri orang itu ke dalam surga, biarpun amal yang lain sudah habis digugat. Dengan asbab puasanya Allah tetap memasukkan itu hamba ke dalam surga. Itulah lebihnya puasa. Hanya saja, nah ini yang jadi tanda tanya besar sama kita. Apakah puasa yang kita lakukan ini dan selama ini betul-betul berkualitas, betul-betul membuat Allah senang, bahagia, sehingga dengan puasa kita itu Allah akan tetap memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, ini yang masih jadi tanda tanya besar sama kita. Jangan-jangan puasa kita pun tak diperhatikan Allah. Bisa kayak gitu, Ustaz? Ya bisa. Kan ada hadisnya kan? Malam yada qaula zur wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor serta perbuatan kotor lainnya, falaisa lillahi alaihi hajatun. Allah tidak perlu dengan puasanya. Allah tidak peduli dengan puasanya. Walaupun dia tinggalkan makan, minum serta syahwat selama puasa, nggak butuh Allah, nggak perlu Allah. Kenapa? Karena puasanya puasa terus, tapi mulutnya kotor. Nah, ini berarti puasanya tidak baik. Makanya Bapak Ibu, tugas kita ada dua mengenai hadis ini, ya Bu. Dua. Pertama, jaga kualitas puasa kita, supaya puasa kita membuat Allah senang, Allah pun perhatian, Allah pun bahagia, Allah pun berhajat dengan puasa kita itu. Nah, kalau ini insya Allah asbab puasa, Allah akan memasukkan kita ke surga. Satu, jaga kualitas puasa, seperti yang kita kaji 2 minggu yang lalu lah, supaya puasa kita itu tidak sekedar dapat haus dan lapar saja. Gimana Bu? Udah dijaga kualitasnya? Bu? Udah? Alhamdulillah. Di samping puasa perut, puasa panca indera dari yang haram-haram, mata, mulut dan segala macam, seperti bohong, namimah, ngadu domba, gibah, maki-maki orang, marah-marah dan sebagainya, memandang dengan syahwat dan sebagainya. Jaga supaya kualitas puasa kita membuat Allah senang. Tapi kalau puasa ngomongnya kotor, Allah tidak butuh, tidak berhajat dengan puasa yang kita lakukan. Nggak peduli Allah, kan bahaya kita. Satu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kita jaga diri kita, jangan sampai kita terlibat dalam praktek-praktek menzolimi orang lain. Karena perbuatan menzolimi orang lain, lengket rendang tadi pagi, Pak. Perbuatan menzolimi orang lain, inilah yang menjadikan kita nanti bisa sebagai tergugat, tersangka di akhirat.
Datang mereka nanti menuntut keadilan kepada Allah, menggugat amal-amal ibadah kita. Inilah yang menjadikan kita nanti bangkrut di akhirat, pailit alias muflis. Kalau kita terlibat pada praktek menzolimi orang lain dan sebelum sampai mati belum selesai urusannya. Ini yang bahaya ini, Pak. Inilah yang nanti orang-orang yang pernah kita zolimi akan datang menggugat kita semua. Siapa yang digugat kita? Amal ibadah kita. Nah, apa saja perbuatan kezoliman yang dapat membuat kita tergugat nanti? Datang dia menuntut keadilan. Ada 5 di dalam hadis Muslim. Hadisnya panjang tentang orang yang bangkrut tuh. Ada 5. Mudah-mudahan kita selamat terhindar dari 5 perkara berikut. Apa yang 5 itu? Pertama, sapakut dam, menumpahkan darah. Apa maksudnya? Membunuh. Nauzubillah. Ini bentuk kezoliman yang paling besar nih, Pak, terhadap sesama manusia. Ini berat kali nanti hisabnya. Dituntut betul kita nanti di akhirat, digugat betul kita nanti di akhirat. Satu, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan membunuh dan terhindar daripada terbunuh. Hindari, Pak, jangan sampai ya, jangan sampai. Kalaupun nanti mana tahu ketangkep maling di Banda Setia, maling kereta menjelang lebaran nih, kan makin meningkat kejahatan ini. Demi untuk beli baju lebaran sama pulang kampung, kejahatan pun meningkat. Mana tahu ketangkep maling, pesan saya buat bapak-bapak, jangan ikut-ikutan. Jangan ikutan ngapain? Maling? Bukan itu, kok maling pula. Jangan ikut-ikutan nunjang. Takutnya begitu bapak tunjang, wah, mati. Wah, berat itu, Pak, hisabnya nanti di akhirat. Hati-hati. Hati-hati. Ada di wilayah Percut Setuan ini beberapa titik, katanya kalau udah ketangkep maling selesai itu dibakar, itu mati. Aduh, kejam kali. Memang kita geram sama maling nih. Kayak mana nggak geram? Baru lunas kredit 3 tahun, minggu depan diambil maling. Apa nggak sedih kali nasib waktu? Baru lunas, apa nggak emosi kali? Biasa kalau udah pernah korban, dia orang Setuan lewat kemari, ada ketangkep maling rame-rame, biasanya berhenti bentar di itu, di cagaknya kereta, ikut dia nunjang sekali. Habis itu pergi lagi ke Medan dia, saking geramnya. Tapi bapak-bapak saya himbau jangan ikut-ikutan. Berat itu, Pak, sempat mati dia, apalagi dibakar. Nauzubillah. Dosa membakar itu luar biasa, Pak. Jangan sampai. Nabi saja pernah melihat ada semut dan kerumunannya beserta tempatnya dibakar oleh sahabat. Nabi tanya, siapa yang membakar semut nih? Saya, ya Rasul. Kenapa kau bakar? Gak ada kau membakar makhluk, cukup Allah saja yang berhak membakar makhluknya. Gak ada hak kau membakar makhluk, cukup Allah saja yang berhak membakar makhluknya. Semut aja dibakar, Nabi marah, apalagi kalau manusia dibakar oleh manusia. Besar kali dosanya itu. Tolong, Pak, jangan sampai terjadi. Emosi ya emosi, jangan sampai terjadi. Ya, Bu, jangan sampai membakar semut. Mana tahu nanti siang ibu membakar sampah sore, banyak semut. Pindahkan satu persatu semutnya dulu. Bersihkan dulu sampai bersih, baru bakar. Ya, terakhir nggak jadi bakar, ya kan? Banyak kali semutnya. Termasuk ikan lele masih hidup dibakar. Belum mati, Bang. Nanti kan mati juga itu. Makruh masih hidup dibakar. Matikan dulu. Pokokkan kepalanya. Nih, ada tukang bakar ikan ini? Nggak ada ya. Nanti kan mati juga itu, Ustaz. Nggak boleh, matikan dulu, baru dibakar. Hidup-hidup dibakar, lele, makruh hukumnya.
Baik, jangan sampai. Ini satu perbuatan kezoliman yang paling besar, membunuh. Nauzubillah. Ini kalau hukuman di dunia kan dibunuh juga, ini yang dibunuh. Kalau sempat nggak dibunuh karena dimaafkan, tetap yang membunuh kena dam. Kena diat mughallazoh, membayar 100 ekor unta. Berat itu Pak hukumannya. Jadi kalau di dunia nggak kena balasan hukuman, ya udah kisosnya nanti di akhirat. Datang yang pernah jadi korban menuntut di hadapan Tuhan, ya Rob, aku dulu pernah dibunuhnya, ku gugat dia sekarang. Habislah amal pahala itu Pak. Satu, hindari. Yang kedua, yang disebut menzolimi, perbuatan zolim yang membuat kita nanti tergugat. Yang kedua, wadorbu, memukul, termasuk menunjang. Siapa-siapa yang pernah memukul orang di masa dulu, pernah nggak ini? Kayaknya pernah ini. Jangan anggap selesai begitu saja Pak. Jangan. Ya kalau diikhlaskannya, dimaafkannya. Kalau disimpannya di hati sampai mati dibawanya, berarti belum selesai urusan kita. Siap kita nanti digugat di hadapan Tuhan. Ya Rob, Bapak tuh dulu itu yang rajin ke masjid Al-Ikhlas itu, pernah ditunjangnya aku ya Rob. Sakit kali hati ini ditunjangnya. Nggak tahu-tahu tiba-tiba ditunjang sampai tua sampai mati, nggak minta maaf dia ya Rob sama aku. Sekarang ku gugat dia ya Rob. Selesai Pak. Yang pernah mukul-mukul orang, mana tahu pernah dulu jadi tukang pukul atau menunjang, kena itu. Siap-siap Pak. Nih perbuatan zolim yang kedua, wadorbu, memukul. Yang ketiga, wa ahzul mal, mengambil hartanya secara zolim. Apa contohnya? Merampasnya, mencurinya. Ya Bu, jatuh mangga wak lehak tuh sebelah rumah di tanah kita, langsung kita ambil, kita makan. Kalau dihitung-hitung ada 2 ton itu selama 15 tahun bertetangga. Halalkah itu? Haram. Itu mencuri. Loh, tapi udah di tanah kita Ustadz jatuhnya. Biarpun di tanah kita sudah jatuhnya, tetap buah itu milik yang punya pohon. Siapa bilang halal? Penyesatan itu. Pernah nggak kayak gitu? Balikkan yang 2 ton tuh. Wajib ganti kalau udah habis dengan harganya. Dah, kecuali kalau dimaafkannya. Merampoknya, memerasnya, mencuri hartanya, menipunya sehingga hartanya kita kuasai, kita miliki, termasuk menahan haknya. Ada kemarin yang jadi tim sukses ini? Ada? Caleg tim sukses ada? Mana tahu kata calegnya, Pak, aku niat sedekah sama warga, tolong dibagi-bagikan cepek 1 orang Pak ya, tolong ya Pak. Iya Pak. Begitu di lapangan, limpul yang dikasih. Limpulnya dikantongi, kalikan berapa ratus orang. Siap-siap Bapak nanti digugat oleh warga satu kampung. Menahan haknya. Termasuk motong honor ustadz. Oh, besar kali dosanya itu. Itu zolim juga itu. Tahun yang lalu kena aku Pak. Bulan Ramadan kena di satu masjid. Tapi ya udahlah. Kawan-kawan kan banyak di sana. Oh beda. Ini betul Pak. Itu besar kali dosanya itu. Karena punya ustadz dipotong. Hati-hati, itu zalim. Dah. Termasuk berhutang lalu tidak ada niat kita untuk membayarnya. Siap-siap nanti yang kita hutangi duitnya menggugat kita nanti di akhirat. Kok jadi tegang gini cerita utangnya? Berarti rata-rata kayaknya nih. Hati-hati Pak. Hati-hati. Ingat, ad-dainu dainani kata Nabi. Orang yang berutang itu ada 2 tipenya.
Pertama, dia berhutang wayanwi kodoahu, dan dia berniat untuk membayar hutangnya. Namun karena susah, betul-betul miskin, mau bayar nggak ada duit, memang betul susah, sampai mati tak terbayar dia hutangnya. Ana waliyuhu, saya nanti yang akan membantu menyelesaikan hutangnya. Allah bantu, Pak. Jika dia berniat hutang, jika dia berhutang dan dia berniat membayarnya, tapi karena memang betul-betul susah, miskin papa. Jadi papa itu artinya miskin. Jadi ibu yang manggil suaminya papa, berarti doai miskin papa, kan itu pasangannya, kaya raya. Sampai mati tak terbayar sama waktu karena susahnya, bukan nggak mau bayar, niatnya kuat tapi nggak ada duit, memang betul sampai mati tak terbayar. Allah akan membantu menyelesaikan hutangnya, aman insya Allah. Tapi yang kedua, begitu dia berhutang, wala yanwi kodoahu, tidak ada niat di hati untuk membayar hutangnya. Payuk khozu bihasanatihi, maka apa keputusan Allah? Nanti akan diambil pahala dari amal-amal kebaikannya. Allah pindahkan kepada orang yang dihutanginya. Ternyata hutangnya banyak, amal pahalanya sedikit, nggak cukup untuk membayar hutangnya. Maka dipindahkan Allah dosa orang yang mengutangi itu kepada orang yang berhutang. Bila dia berhutang, tak ada niat untuk membayarnya. Hati-hati, Pak. Halo, hati-hati. Jangan anggap selesai, Pak. Mana tahu dulu pernah nyewa rumah masa susah, 3 bulan listrik nggak dibayar, cabut lari malam, ya kan? Nah, itu tetap jadi hutang itu, Pak. Tetap nanti digugat dia itu, digugat, Pak. Termasuk itu merampas hartanya secara zolim, berutang dan tidak berniat untuk membayarnya. Ini yang ketiga, membunuh, memukul, termasuk menunjang. Yang ketiga, mengambil hartanya dengan cara zolim, merampas, merampok, menipu, menahan haknya, ya kan? Kepling, hati-hati Kepling. Mana Kepling sini? Ada Kepling. Ada Kepling. Mana tahu beras raskin nggak dikasihkan ke warga, ditahannya sendiri. Hati-hati, dibagi-bagikan ke keluarganya. Termasuk nyuri api, termasuk nyuri api. Hati-hati, Pak, rumah tangga. Maaf ya, hati-hati, jangan enteng-enteng saja, jangan anggap selesai saja di dunia. Di akhirat tetap ada hitungannya. Kok lebih tegang lagi suasananya nih, Pak? Jangan-jangan rata-rata ini, Pak, jangan. Hati-hati, Pak, hati-hati. Hidup nggak sekedar di dunia, sampai ke akhirat. Selesaikan segera, amankan. Jangan sampai nyangkut kita di akhirat. Termasuk itu nyuri api. Untung diingatkan sama bapak nih. Hati-hati, Pak, nyuri api itu besar kali dosanya itu. 40 tahun pula nyuri. Waduh, termasuklah itu. Hati-hati. Aman, Bu, rumahnya? Bu. Hati-hati, jangan anggap nggak apa-apanya itu. Jangan, kita takut di akhirat seadil-adilnya nanti dihisab. Termasuk itu. Yang keempat, termasuk perbuatan zalim yang membuat kita terpuruk nanti, tergugat. Wal qasfu, menuduhnya, memfitnahnya dengan tuduhan yang keji. Kita fitnah dia dengan fitnah yang bukan-bukan. Yang kelima, wassatamu, memakinya, menghinanya. Kita maki dia, kita hina dia, sakit hatinya, ditahannya, Bu, sampai mati, dibawanya, belum selesai urusan kita. Siaplah ini. Siapa kita yang pernah melakukan 1 dari 5 perkara ini? Pesan saya,
segera selesaikan di dunia sekarang ini juga. Kenapa? Karena di akhirat tidak ada lagi kesempatan untuk meminta dan memberi maaf. Tidak ada. Waktu meminta dan memberi maaf itu hanya ada di dunia. Sedangkan di akhirat adalah waktu hukuman, waktu balasan, waktu gugatan, waktu maaf-maafan. Gak ada lagi. Jumpa ibu sama tetangga ibu, bu, di akhirat minta maaf lah bu, aku selama ini seringkali ngambil mangga ibu, kalau dihitung-hitung 3 ton ada itu, udah aku makan, minta maaf lah bu. Nggak ada lagi waktunya minta maaf di akhirat. Oh iya bu, maaf lah bu, nggak ada lagi maaf-maafan di sini. Sekarang kau kugugat, tersedot pahala amal-amal ibadah kita. Sekali lagi Pak, jangan anggap enteng, jangan anggap sepele. Selesaikan segera di dunia jika kita pernah melakukan 5 hal tersebut: membunuh, nauzubillah, memukul atau menunjangnya, mengambil hartanya secara zalim, menuduh dan memfitnahnya, baru yang kelima, memaki-maki dan menghinanya. Sekali lagi, selesaikan segera di dunia. Datangi, minta maafnya, minta keikhlasannya, minta kehalalannya. Segera Pak, jangan sampai mati. Bila sudah mati belum selesai, ya udahlah, di akhirat datang nanti akan menggugat kita. Nauzubillah. Ya bu ya, hati-hati bu ibu, mulut kadang maki-maki. Diserempet sedikit aja nya, nggak adanya yang patah kereta itu, tersempol singgah aja, cuman BK-nya yang kena sedikit peyot. Wow, hati-hati. Dah ini aja, mudah-mudahan yang 5 ini kita terhindar darinya. Jika pernah terjadi sama kita pelakunya, pesan saya segera selesaikan selagi kita masih hidup di atas dunia. Dah ini aja. Terima kasih, karena suasananya udah tambah tegang ku tengok. Ya udahlah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita selamat daripada gugatan di akhirat dari orang-orang yang mungkin pernah kita zolimi atau yang pernah kita makan haknya. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, ada mau dipertanyakan? Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya di pagi subuh ini. Di sini Ustaz, saya tertarik itu mengenai masalah fidyah tadi itu Ustaz, fidyah sholat dan fidyah puasa. Setahu saya, atau saya yang mengalami itu Ustaz, belum pernah gitu Ustaz. Kalau kami di Sumatera Barat, kebetulan saya orang Padang Ustaz, itu yang fidyah sholat yang sorong-sorong beras itu Ustaz, itu belum pernah kami lakukan itu Ustaz. Itu fidyah puasa atau fidyah sholat? Ya. Fidyah puasa. Kemudian yang kedua Ustaz, saya betul-betul saya nggak paham itu Ustaz, karena pernah saya melihat di sini waktu saya takziah, pernah ada yang sorong-sorong beras. Saya nggak tahu itu apa gitu, apakah itu fidyah puasa atau fidyah sholat. Itu pertama Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, kalau seandainya tadi Ustaz bilang dari masa-masa tadi itu kita berpijak ke imam-imam kita yang dulu, kalau seandainya adalah misalnya fidyah sholat Ustaz, mungkin banyak orang yang meninggalkan sholat, udahlah fidyah aja nanti kan gitu. Mudah-mudahan ya berhasil kita fidyah aja. Sementara kan sholat itu kan tiang agama, wajib hukumnya Ustaz. Beda dengan puasa tadi. Kalau puasa kan memang itu hubungannya dengan Allah gitu. Kalau sholat kan untuk kita gitu Ustaz. Kemudian yang ketiga Ustaz, ini berurutan itu Ustaz ya. Masalah fidyah puasa itu kita memberikan fidyah itu seperti kata Pak Jul, fidyah puasa 1,7 ya Pak Jul. Itu bisa kita berikan per hari atau kita kumpulkan sekaligus kita berikan di akhir.
Ramadan. Hanya itu dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bukan 1,7 ya, 0,7. 1 mud sama dengan 7 on. Ini maksudnya untuk dihitung dengan lauknya Ustaz. Kemarin Pak Juru bilang 1,7 ya Pak. 17.000. 17.000. 17.000. Oh. Saya salah. Kalau yang wajib hanya berasnya saja. Soal mau nambah lauk silahkan. Jika tidak nggak ada masalah. Tapi wajibnya 7 on beras untuk 1 hari puasa yang tertinggal, 1 mud. Tapi kalau ada rezeki murah ya silakan ditambah pakai lauknya ini Bu, untuk uang lauknya silakan kalau mau. Tapi nggak wajib itunya. Yang wajib hanya berasnya. 7 on untuk 1 hari atau 1 mud 0,7 on. Nah, kemudian bukan berarti adanya fidyah sholat bebas meninggalkan sholat, enggak. Sama seperti adanya ajaran taubat bukan berarti kita disuruh bebas berbuat dosa, enggak. Ya, sama seperti itu. Adanya ajaran taubat, nanti kan bisa taubat, enggak begitu. Jadi bebas saja buat dosa, enggak. Tetap kita wajib menjaga diri dari perbuatan dosa. Andai tergelincir, ya udah, inilah solusinya. Nah, sholat pun begitu, wajib, nggak boleh kita tinggalkan. Bila kita tinggalkan berdosa, dosa besar. Nah, makanya beda dosa, beda hutang. Orang yang banyak tinggal sholatnya, andai dia minta ampun, Ustadz kan selesai, ya Allah ampuni. Tapi hutang tetap jadi hutang. Ada sama ibu janji 1 tahun lunas utang 10 juta, rupanya udah 20 tahun nggak lunas-lunas. Jumpa sama ibu, minta maaf lah Bu, udah 20 tahun belum ku bayar. Ibu maafkan nggak? Ya udah ku maafkan, cuman ya utang tetap kau bayar lah. Kira-kira begitulah. Jadi bukan berarti adanya fidyah sholat membuat kita bebas untuk tinggal sholatnya, ya. Tetap kita wajib kerjakan sholat, ya, karena meninggalkannya tetap dosa dan hukumnya dosa besar. Cuman andai dan sholat yang tinggal itu wajib kita qadha semasa hidup kita, wajib kita ganti. Ternyata sampai mati belum selesai juga, maka ya sekali lagi ini tidak disepakati ulama ya, ini hanya pendapat Imam As-Subuki. Jika mau dibuat bagus, jika tidak ya tidak masalah. Tapi kalau ada rezeki, pesan saya buat aja, hitung-hitung menolong dan membantu. Jadi seperti itu pemahamannya ya, bukan berarti terus boleh ninggalkan sholat, enggak. Tetap sholatnya wajib, jika ditinggalkan berdosa, bahkan dosa besar hukumnya. Dan wajib dia qadha selama dia hidup. Ternyata sampai mati nggak selesai, maka keluargalah yang membantu untuk membayarkan fidyahnya jika mau. Karena ini nggak sepakat ulama ya, hanya pendapat Imam As-Subuki. Cuman kalau saya ditanya, jika memang ada rezeki buat ajalah. Jika rezekinya ada, hitung-hitungnya membantu. Insya Allah mudah-mudahan bisa menolong. Nah, kemudian yang ibu tengok sorong-sorong tuh ya baik fidyah sholat maupun fidyah puasa. Jadi bisa seperti itu caranya, atau bisa juga sekaligus secara umum, gampang. Ini Pak, Bu, fidyah sholat saya selama sekian lama diserahkan sekaligus, nggak ada masalah. Nggak mesti pakai sorong-sorongan, itu boleh dengan cara itu silahkan, ya kan? Atau bisa sekaligus secara umum. Ini fidyahku puasa selama sekian hari, semoga diterima, diserahkan ke fakir miskin, ya udah diterima, sah. Jadi boleh 2 cara, boleh seperti yang tadi, dirinci sehingga bolak-balik disorong, ya kan? Atau langsung aja secara umum, ini fidyah puasa saya, kayak malam-malam Idul Fitri itulah kan, datang bawa beras 1 goni, fidyah orang tua atau fidyah keluarga yang sudah mati, diserahkan sekaligus. Ini boleh, atau boleh dengan cara yang ibu tengok seperti tadi. Jadi itu kalau pun yang tadi ya termasuk fidyah sholatnya, termasuk fidyah puasanya. Tapi biasa sholat itu karena sholat banyak tinggal kan, sehingga banyak tolak menolaknya. Nah, itu satu cara. Cara yang kedua boleh aja sekaligus secara umum memberikannya. Kemudian apa lagi Bu? Fidyah Kayaknya udah semua Quran. Ada lagi? Ini Ustaz, masalah yang sorong-sorong, saya mau betul-betul nggak paham itu Ustaz.
Yang solong-solong beras itu nanti setelah beras itu solong-solong itu diberikan ke siapa itu Ustaz? Ya. Siapa yang berhak menerimanya? Yang namanya pidyah au pidyatun ta'amu miskin, diserahkanlah kepada fakir miskin. Dibagi-bagikan kepada fakir miskin, diserahkan. Karena ayatnya jelas au pidyatun ta'amu miskin. Nah, makanya nanti pas ada beras pidyah di masjid, jangan campurkan dengan beras zakat, karena kalau beras zakat lebih umum mustahiknya ada 8, tapi kalau pidyah khusus fakir miskin. Au pidyatun ta'amu miskin. Jadi boleh dengan cara tadi sorong-sorongan atau dengan cara umum. Ini pidyah puasa saya selama sekian hari. Ya udah sah. Boleh dengan cara yang kedua. Begitu juga dengan sholat, kalaupun mau dibuat, ini pidyah sholat mamaku selama sekian tahun nggak pernah sholat umpama ya sekaligus saja boleh. Nah, tapi mau dibuat kayak tadi pun boleh juga. Tetap sasarannya kepada fakir miskin. Au pidyatun ta'amu miskin, dengan hitungan 1 tinggal sholat. Kalaupun mau dibuat sholatnya 7 on. Tapi kalau yang disepakati pidyah puasa, 1 hari tinggal puasa 7 on 1 mud ya beras. Nah, jika ada lebih rezeki boleh ditambah dengan uang lauk pauknya, silahkan ya Bu ya. Ibu Ada lagi? Ya udah sekitar 7 lewat. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Izin bertanya Ustaz. Kebetulan saya seorang guru ini Pak Ustaz. Tadi Bapak bilang Memukul memukul, ya. menyakiti hati, marah-marah. Jadi pertanyaan saya gini Pak, saya udah puluh tahun ngajar Pak. Jadi mungkin murid saya sudah terlalu banyak. Ada yang pernah saya pukul, saya tampar, saya marah-marahi. Tapi setiap akhir tahun pelajaran saya selalu minta izin, minta maaf. Ya. Mungkin dari mereka yang pernah saya marahi, mungkin saya tampar, saya cubit, ada yang sakit hati. Mereka udah gak nampak lagi Pak, udah kemana-mana, gak pernah jumpa lagi. Bagaimana itu Pak Ustadz? Baik. Nanti pahala saya habis pula. Oh iyalah, iya. Siap-siaplah digugat ibu nanti. Jadi kira-kira Baik, di dalam kitab Sarah Al-Adabul Mufrad, bagaimana seorang guru yang memberi hukuman kepada muridnya. Ya, di situ ada 3 penjelasan. Jika hukumannya lebih ringan daripada kesalahannya, aman. Jika hukumannya setimpal dengan kesalahannya, aman. Tapi jika hukumannya lebih besar ketimbang salahnya, ini yang siap digugat nanti. Salahnya cuma telayang sedikit aja dia datang kita, wah, tidur aja kau. Berarti ini hukumannya lebih besar ketimbang salahnya. Ini akan digugat sama si murid nanti. Bila tidak minta maaf. Ya, bila hukumannya lebih besar, lebih berat daripada salahnya, maka dia si guru akan digugat oleh si murid. Bila sampai tua, sampai mati ujungnya belum ada kata minta maaf, maka pesan saya untuk yang pernah kita siksa fisik secara langsung atau kita hukum, ya secara langsung pribadilah minta maafnya. Kalau yang lain paling dengan kata-kata secara umum bisa. Tapi kalau yang pernah langsung secara fisik kita beri hukuman, ya itu pesan saya secara pribadi juga langsung minta maafnya. Kita khawatir yang ibu bilang tadi, disimpannya di hatinya. Ya udahlah, selesai. Siap-siap. Sudah terlalu lama ini Pak, sudah puluhan tahun. Memang kita minta maaf, tapi kita kan nggak tahu isi hatinya. Jadi nggak mungkin kita cari, walaupun kita sudah minta maaf setiap akhir tahun ajaran, kita nggak tahu isi hatinya bagaimana. Oh ya udahlah, yang penting memang sudah ibu nyatakan permohonan maaf. Ya mudah-mudahan udah selesailah. Mudah-mudahan yang nggak selesai memang nggak ada kata minta maaf. Nah itu siaplah ibu, nanti dicari murid ibu tuh nanti. Nah, yang penting sudah ada kata minta maaf. Cuman ke depan nanti
Kayaknya agak kejam kayaknya sama murid nih kayaknya gitu. Nah, cuman ke depan nanti kalau sempat terpukul juga lagi, ya secara pribadi langsung minta maafnya. Jadi hukuman itu tengok tadi ya, kalau hukumannya lebih ringan dari salahnya aman. Kalau hukumannya setimpal dengan salahnya aman. Tapi kalau hukumannya lebih besar, lebih berat ketimbang salahnya, ini yang termasuk akan digugat oleh si murid bila belum kita selesaikan di dunia. Maka solusinya minta maaf, itu solusi. Ya mudah-mudahan sudah dimaafkannya karena ibu sudah menyatakannya secara verbal, saya minta maaf. Ya bu ya, nah, berdoalah mudah-mudahan dimaafkannya sudah. Satu lagi Ustaz. Ada lagi? Kayaknya bermasalah semua kayaknya nih. Banyak yang nanya, biasa nggak banyak gini nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, yang pertama tadi Ustaz sampaikan beberapa hal yang mengenai kita masuk surga dari hal Ustaz, dan itu nantinya di akhirat bahkan amal kita akan diambil dan dipindahkan pada beliau. Pertanyaan saya, kalaulah beberapa hal tersebut kita lakukan kepada non-muslim, gimana Ustaz? Yang kedua, kalau suatu waktu kita kerja suatu yayasan Ustaz, dan kita sebagai pengurus, kita tahu bahwa saat itu pengurus yang lama ngambil atau nyuri arus listrik dan disampaikan kepada kita Ustaz. Nah, seiring berjalan waktu Ustaz, kita diganti jadi pengurus, kita sampaikan kepada pengurus yang baru, itu listrik dicuri. Nah, gimana itu Ustaz? Ya kena semua lah itu Pak. Iya, kena semua. Kita udah konfirmasi kepada pengurus yang baru Ustaz. Sekian Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kan udah tahu aturannya, kita selesaikan, ya kan, kita uruskan. Tapi kita biarkan juga, kita pertahankan. Malah kita wariskan juga sama pengurus berikutnya. Ya, terlibat semua lah itu. Wah bahaya itu Pak. Ya itu terlibat semua itu. Karena kita tahu, kecuali nggak tahu kan. Kalau nggak tahu aman lah. Tapi kalau tahu kita diamkan saja. Malah kita teruskan lagi sama yang lain. Ya seolah-olah mewariskan dosa warisan namanya itu. Ibarat begini, maaf Bapak nih, dosa anak kan nggak akan dipikul oleh orang tua. Kecuali memang bapaknya yang mengajarkannya. Nah, bapak punya bisnis togel itu untungnya besar itu. Nanti kau teruskan ya. Nah, maka dosa anak yang meneruskan ikut juga dipikul sama si bapaknya. Ternyata bapaknya dari kakeknya, ikut juga dipikul sama kakeknya. Nah, ini mirip-mirip gitulah itu. Jadi kalau memang ingin menyelesaikannya, segera sampaikan, betulkanlah. Bereskan, jangan terus begini mau sampai kapan. Itu ada tanggung jawab bapak lah itu, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Oke Pak ya. Nah, kemudian yang pertama tadi termasuk urusan kemanusiaan sama kepada yang non sekalipun, ya tetap kita wajib selesaikan. Kita wajib selesaikan. Jangan sampai di akhirat nanti baru diselesaikan, nggak akan terselesaikan gitu. Kita akan mengalami kerugian. Hingga kepada yang non sekalipun tetap wajib kita bermuamalah itu dengan cara yang baik. Jadi kalau pernah terjadi yang 5 itu, ya wajib kita juga minta maaf, menyelesaikan urusan kita. Jadi bukan hanya muslim saja, tetap urusan kemanusiaan itu sama. Oke Pak ya, tetap wajib kita selesaikan. Udahlah ya, nanti curhat lagi yang lain banyak nih, banyak masalah udah nih. Pokoknya jam 7 kurang 15. Biasanya kita setengah 7 udah tutup. Meracun tikus? Oh itu nggak apa-apa. Karena tikus binatang yang memang disuruh membunuhnya. Tikus, cicak, kala, ular nggak apa-apa. Tapi kalau meracun suami, nah itu baru. Itu nggak apa-apa Bu. Udahlah ya. Oh hati-hati sama yang 5, selesaikan segera. Bu jangan kejam-kejam lagi ya sama muridnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Allahumma dzakirna ma nasina
wa 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.